Assalamualaikum teman selam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke, seperti biasa teman-teman, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai, jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah teman-temannya minimal kalian bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian terhadap sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, sensasinya banyak sekali teman-teman. Dari ujung kaki hingga ujung rambut, sensasinya ada aja. Kalau misalkan kaliannya belum mengerti, belum paham, bisa menjadi kecemasan dan ketakutan yang berlebihan gitu teman-teman ya. Ya kalau misalkan kaliannya mengerti, kaliannya paham, minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian terhadap sensasi-sensasi yang kalian rasakan saat ini. Oke teman-teman, sebelum saya bahas ya, sebelum saya jawab pertanyaan kalian di kolom komentar, perlu digarisbawahi teman-temannya, di sini saya hanya sekedar sharing seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Pengalaman pribadi saya saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Saya itu bukan dokter, saya itu bukan ahli herbal, saya itu bukan ahli obat, saya bukan ahli hipnoterapi, tetapi di sini saya hanya sekedar sharing ya. Oke, kembali lagi ke pembahasannya. Pertanyaan yang pertama, Bang, sakit perut di bagian kiri atas di balik tulang rusuk. Apakah Abang waktu kena asam lambung pernah mengalami sensasi seperti itu? Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, pengalaman pribadi saya, tentunya saya itu pernah mengalami sensasi-sensasi ya, teman-teman, banyak ya. Kalau misalkan saya katakan itu 1001 macam sensasi yang saya rasakan gitu teman-teman. Dari sensasi medis, dari sensasi psikis gitu teman-teman. Nah untuk sensasi di bagian perut sebelah kiri atas ya, di bagian tulang rusuk, di sebelah tulang rusuk saya pernah mengalaminya teman-temannya. Saya sempat mengira penyakitnya yang aneh ya teman-teman, ataupun saya pernah juga mengira penyakit saya itu penyakit berat. Saya itu berpikirnya ke limpa lah gitu teman-temannya, ke organ lain lah gitu teman-teman. Apalagi saya itu waktu terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, ketika merasakan sensasi apapun ya di tubuh saya gitu, itu saya tuh selalu scrolling Google ya, ataupun selalu searching Google gitu ya. Ketika ada sensasi, searching Google, dan ketika ada artikelnya teman-teman, nah ketika ada artikel terus juga ada gambar-gambarnya, nah itu saya makin takut teman-temannya, itu langsung timbul kepanikan teman-temannya, panik attack, langsung cemas gelisah ya, mikirnya kemana-mana gitu ya, jangan-jangan benar saya sakit ini gitu. Nah di situ saya selalu minta, saya itu ke rumah sakit, selalu minta ke UGD, selalu minta dicek gitu teman-temannya, ke dokter gitu. Dan itu yang saya lakukan dulu teman-temannya, itulah kebodohan-kebodohan saya, ataupun itulah ketidakpahaman saya tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Saya nggak tahu bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu sensasinya banyak sekali teman-teman ya. Jadi waktu itu saya selalu ketika ada sensasi itu selalu scratching Google gitu teman-teman, searching Google. Jadi maka dari itu, buat teman-teman ya yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, alangkah lebih baik kalian itu sebelum searching ke Google ya, kalian lebih baik itu ke dokter dulu ya. Kalau misalkan kalian sudah dicek oleh dokter dan dinyatakan hanya gangguan asam lambung ya, ataupun GERD, ataupun dispepsia, ataupun gastritis gitu, ya udah kalian yakin aja dengan diagnosa dokter. Jangan kaliannya selalu terpeling kemana-mana pikirannya, selalu nggak mau menerima bahwa ini diagnosa saya kayaknya saya tuh bukan sakit ini. Jangan selalu berpikir seperti itu. Kok masa sakit asam lambung kok saya lama banget sembuhnya, kok sakit asam lambung kok sensasinya banyak gitu teman-teman. Jangan selalu membantah gitu teman-temannya. Jangan pikiran kaliannya itu jangan selalu terpeling kemana-mana, gak mau menerima. Ya udah kalau misalkan kata dokter asam lambung, good, ya udah terima aja teman-temannya. Oh inilah sensasinya gitu teman-teman. Nah jadi untuk sensasi gangguan asam lambung with anxiety saat saya terkena gangguan asam lambung, itu saya mengalami sensasi di bagian sebelah kiri, perut sebelah kiri, di balik tulang rusuk, itu rasanya mengganjal teman-temannya, terus tembus sampai ke belakang. Nah untuk saya pribadi ya, setelah saya memahami itu, saya selain berobat ke dokter gitu ya, ataupun herbal-herbalan, saya itu menanganinya itu dengan sering dikompres ya, dikompres pakai air hangat gitu ya di bagian perutnya. Pokoknya ketika ada
sensasi di bagian perut yang gak nyaman itu saya tuh pakai kompres, pakai air hangat, dan air hangatnya itu dimasukkan ke botol kaca. Itu saya selalu kompres di gelinding-gelindingnya. Entah di bagian mana pun kalau misalkan ada sensasi saya kompres teman-teman ya. Terus juga rutin minum air hangat ya. Rutin minum air hangat minimal 8 gelas setiap hari. Terus juga dijaga pola makannya dulu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian di bagian perut sebelah kirinya itu kan, kiri kan sebenarnya itu posisi lambung teman-teman ya. Lambung itu di bagian kiri ya, kiri atas ya. Ketika lambungnya itu mungkin mengalami gangguan ya, asam lambung itu kan biasanya cenderung dengan banyak gas gitu teman-teman ya, dan lambung itu kan bisa melebar gitu teman-teman ya, bisa melar ya. Kalau misalkan banyak gas pasti melar. Nah ketika melar kan dekatnya sama tulang rusuk, mungkin ketekan tuh ya sama tulang rusuk mungkin aja gitu teman-teman ya. Nah jadinya rasanya nggak nyaman gitu ya, rasa mengganjal, rasa sakit gitu teman-teman ya. Itu pikiran saya dulu gitu teman-teman ya, dan saya menanganinya dengan rutin minum air hangat terus dikompres gitu teman-teman. Nah nanti biasanya kalau misalkan dikompres itu bisa mengurangi ya teman-teman. Terus juga biasanya bisa sendawa gitu ya. Dan kalau sendawa itu kan mengeluarkan gas gitu ya, mengeluarkan gas yang ada di lambung gitu, gas yang berlebihan. Biasanya orang yang terkena gangguan asam lambung itu gasnya berlebihan gitu teman-teman. Nah terus juga dijaga pola makannya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian tangani dengan dikompres terus rutin minum air hangat tapi makannya nggak dijaga ya percuma gitu teman-temannya. Kalau misalkan makannya nggak dijaga, jadi hindari dulu makanan-makanan pemicu asam lambung kalau misalkan sensasinya masih seperti itu. Beda lagi kalau misalkan memang sensasi kalian itu udah mulai jarang ya di bagian perutnya gitu, apalagi udah jarang, ya udah kalian boleh deh latihan icip-icip makanan-makanan pantangan. Tapi kalau misalkan kondisi masih seperti itu, saya katakan itu masih di bawah 75% teman-temannya. Itu saya awal-awal tuh ya, awal-awal terkena gejalanya ya, itu sekitar 6 bulanan kalau nggak salah, atau 6 bulan apa 4 bulan ya, intinya sekitaran itulah. Dan itu saya anggap masih kondisinya masih di 75% ke bawah, dan itu masih parah-parahnya saya teman-temannya, masih rutin berobat gitu. Nah itu ya teman-temannya untuk sensasi mengganjal ya teman-temannya di bagian rusuk sebelah kiri. Saya pernah mengalaminya dan itulah yang saya lakukan teman-temannya selain minum obat dari dokter ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalian gak usah panik teman-teman ya kalau misalkan kalian sedang sudah dinyatakan oleh dokter hanya GERD, hanya asam lambung ataupun hanya dispepsia, ya udah teman-teman jangan mikir terpeling kemana-mana gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, Bang pernah nggak tenggorokan rasa mengganjal, kering dan rasa tercekik? Pernah teman-temannya. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety spastik, pengalaman saya pribadi, saya dulu sering sekali tenggorokannya itu rasa mengganjal, rasa tercekik teman-temannya. Itu kenapa sih apakah ada hubungannya asam lambung dengan sensasi tenggorokan mengganjal ya? Untuk saya pribadi menurut saya ada teman-teman ya. Dan untuk tenggorokan mengganjal itu biasanya ada ruam teman-temannya, ada ruam, dan ruam itu biasanya memang banyak faktor ataupun penyebabnya, bisa dari virus ya teman-teman ya, bisa dari alergi ya, bisa dari apa aja teman-temannya. Cuman untuk saya pribadi saat terkena gangguan asam lambung GERD anxiety spastik itu mengalami tenggorokan itu sering menganjal teman-temannya. Kenapa bisa sering menganjal? Karena asam lambung itu erat sekali kaitannya dengan panas dalam teman-teman. Ketika asam lambung naik ya, kita kan asam lambungnya sedang terganggu tuh ya, mungkin dari kapasitas ataupun pH-nya yang tinggi gitu teman-teman ya, mungkin kapasitasnya banyak ataupun mungkin pH-nya yang tinggi. Nah ketika pH-nya yang tinggi ataupun kapasitasnya yang banyak, terus juga kita kena GERD ya, ataupun esofagus kita terganggu, jadi ada celah tuh untuk asam lambung naik ke bagian mulut gitu ya teman-temannya, ataupun ke bagian tenggorokan. Nah itu ada celah, dan ketika naik, dan asam lambung itu sifatnya korosif teman-temannya, sifatnya asam, tajam, korosif. Jadi ya mungkin saja mengiritasi bagian tenggorokan ataupun jadi ruam gitu teman-temannya. Asam lambung itu kan sifatnya seperti itu, panas teman-temannya. Yang bisa menahan keasamannya asam lambung itu ya lambung kita sendiri teman-temannya. Kalau misalkan keluar dari lambungnya, yaitu biasanya mengalami yang namanya ruam ataupun panas dalam gitu teman-temannya, biasanya sariawan, gusi bengkak, terus juga bibir pecah-pecah gitu teman-teman. Dan itu juga sering kita alami dulu sebelum kita didiagnosa oleh dokter itu terkena gangguan asam lambung ataupun terkena GERD ya. Kita juga dulu sering mengalami itu teman-teman ya. Cuman bedanya sekarang ya karena kitanya ada anxiety psychosomatic disorder juga, jadi mikirnya kemana-mana gitu ya, takut gini gitu ya, karena
selain sensasi yang kita rasakan mengganjal itu, banyak juga sensasi-sensasi yang lainnya, teman-temannya, seperti dada panas, ya, terus juga perut terasa mual, muntah, ataupun sering melilit gitu, teman-temannya, sering perih gitu ya. Nah, jadi untuk pengalaman pribadi saya saat terkena gangguan asam lambung, itu sering mengalami yang namanya tenggorokan sering mengganjal, ya, terus juga sering merasa tercekik, sering tenggorokan itu serasa merasa kering gitu, teman-teman ya. Nah, untuk saya pribadi, saya penanganannya itu dengan sering minum air hangat pelan-pelan ya. Kenapa sih harus minum air hangat pelan-pelan? Karena asam lambung yang naik ya, teman-teman ya, ke bagian mulut ataupun ke bagian tenggorokan itu bisa dibasuh lagi dengan air mineral. Terserah sih teman-temannya, terserah teman-teman mau minum air mineral biasa ataupun air hangat, terserah ya teman-teman. Intinya cukupi kebutuhan mineral kalian minimal 8 gelas setiap hari gitu teman-teman. Dan menurut saya itu ketika saya minum air hangat itu bisa mengurangi rasa mengganjalnya. Kenapa? Karena ya gini teman-temannya, rasa mengganjal di bagian tenggorokan itu biasanya lendir ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety spastik itu biasanya sering sekali merasa mengganjal, itu sebenarnya lendir ya teman-teman, lendir yang sedang memperbaiki ataupun menutupi ruam yang ada di bagian tenggorokan. Itu adalah sel kebaikan tubuh kita, teman-teman ya. Biasanya memang nggak nyaman ya karena berlebihan gitu, teman-teman. Ya, jadi tanganinya dengan sering minum air hangat gitu ya, supaya kembali lagi ya teman-temannya, dibasuh oleh air hangat. Jadi asam lambung yang naik itu selalu dibasuh ya dengan air minum ya teman-teman ya. Ya sebenarnya terus apakah berbahaya bang? Ya nggak berbahaya teman-temannya, karena gini teman-temannya. Jadi tubuh kita itu sudah dirancang sedemikian rupa oleh Maha Penguasa teman-temannya. Jadi ketika asam lambung naik ya sebenarnya ada juga di bagian mulut itu yang namanya enzim teman-temannya. Jadi asam lambung itu kalau naik ya itu bisa dinetral juga oleh enzim, tetapi ya karena kitanya sedang mengalami gangguan dan juga kita selalu berpikirnya kemana-mana ya, jadi asam lambungnya makin tinggi terus gitu ya. Nah, selain oleh enzim ya teman-temannya di netralisirnya, jadi kita juga harus bisa membantunya gitu teman-temannya. Membantunya gimana ya, itu tadi dengan cara minum air hangat ya. Terus juga dijaga pola makannya. Kenapa harus jaga pola makan ataupun asupan makan? Ya karena logikanya aja teman-teman ya, ketika kalian sedang misalkan ada radang ataupun ada ruam di bagian leher, bagian tenggorokannya, terus kalian itu makannya pedas ya, ataupun makan yang asam gitu ya, ataupun makan makanan yang berminyak gitu ya. Nah, itu kan bukan membantu memperbaiki tapi mengganggu gitu teman-teman ya. Logikanya ke sana aja ya. Ya harusnya di bagian yang harusnya ya dijaga dulu teman-teman ya, supaya mempercepat pemulihannya gitu teman-teman. Oke teman-teman, karena ini udah gelap ya, udah mau maghrib, jadi pembahasannya itu aja. Pertanyaan yang bisa saya jawab hanya segitu aja teman-teman ya. Cuacanya gelap gitu teman-teman ya. Jadi videonya segitu aja teman-teman ya. Semoga bisa membantu, bisa menjadi patokan ataupun panduan, ataupun ya sekedar menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety spastik, ataupun ya sebagai motivasi kalian lah yang sedang merasakan sensasi-sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety spastik. Kalian jangan takut teman-temannya, sensasi-sensasi yang kalian rasakan itu kalau misalkan kalian sudah dicek ke dokter dan dinyatakan hanya gangguan asam lambung ataupun GERD ataupun dispepsia ataupun gastritis sekalipun ya. Kalian jangan khawatir, kalian itu akan sembuh. Tetap konsisten menjaga metode-metodenya teman-temannya, tetap semangat juga teman-teman ya. Memang saya merasakan sendiri rasanya memang tidak nyaman sekali teman-teman ya, tetapi insya Allah kalian itu akan sembuh, kalian itu akan kembali lagi seperti dulu, kehidupan kalian ya teman-teman, itu semuanya akan kembali lagi teman-teman ya. Contohnya ya saya sendiri teman-teman ya, saya pernah merasakan sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini, tapi alhamdulillah saya ya bisa sembuh dan saya bisa kembali normal gitu teman-teman ya. Dari makanan, dari pola dari kegiatan aktivitas saya itu udah kembali normal ya. Kalau misalkan saya bisa, ya kalian juga pasti bisa teman-teman ya. Kalian juga akan sembuh dan normal kembali gitu teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety spastik, semoga kalian cepat membaik, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, entah itu dari emosinya, kebahagiaannya, canda tawanya. Pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi. Dan jangan lupa juga doakan saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety spastik. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.